Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Sulaiman, 60262410117, dengan proposal tesis berjudul Pengembangan dan Validasi Readiness Checklist untuk Implementasi E-Voting di Indonesia. Untuk latar belakang dari penelitian saya adalah pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan pilar dari demokrasi, dan inovasi elektronik voting mulai diadopsi di berbagai negara sebagai upaya mengatasi berbagai kendala pada pemungutan suara konvensional, seperti mempercepat perhitungan suara dan meminimalisir kecurangan. Akan tetapi, tantangan penerapan e-voting muncul di beberapa negara maju yang mengadopsi e-voting dan menghadapi tantangan serius terkait keamanan sistem serta kepercayaan publik atau public trust. Di negara Belanda, e-voting dihentikan pada tahun 2007 setelah munculnya kampanye politik yang mengungkapkan mengenai celah keamanan. Sementara di Belgia, Norwegia, dan Spanyol memilih untuk memperluas penggunaan e-voting secara terbatas. Memang diperluas, namun penggunaan e-voting ini dibatasi sejak tahun 1980-an hingga tahun 1990-an karena kekhawatiran serupa, yaitu kampanye publik yang mengungkapkan mengenai celah keamanan. Namun tidak demikian pada tidak semua negara mengalami kegagalan serupa. Di sisi lain, terdapat contoh negara yang mampu mengatasi tantangan dan berhasil mengimplementasikan e-voting, seperti negara Estonia berhasil mengimplementasikan sistem pemungutan suara berbasis internet secara nasional, didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang kuat sehingga tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggaraan pemilu. Meskipun e-voting telah banyak diadopsi di berbagai negara, hingga saat ini belum tersedia acuan standar yang benar-benar terstruktur untuk menilai kesiapan sebuah negara atau daerah dalam mengimplementasikan e-voting. Oleh karena itu, checklist kesiapan yang memuat kriteria esensial sangat dibutuhkan untuk pemangku kepentingan seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas dalam mengawasi apakah prasyarat minimum untuk penerapan e-voting telah terpenuhi. Faktor-faktor tersebut meliputi kesiapan SDA, kesiapan teknologi, kesiapan regulasi, serta tingkat kepercayaan publik. Kemudian jika dilihat dari konteks di Indonesia, tantangan kesiapan ini dapat diilustrasikan melalui studi kasus penerapan e-voting di Sleman yang dilakukan oleh yang diteliti oleh Teguh Ilham pada implementasi e-voting di pemilihan kepala desa Sleman, mengungkapkan bahwa keberhasilan e-voting sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan publik seperti yang sudah dikatakan tadi, kemudian persyarat partisipasi masyarakat, kesiapan teknologi seperti yang dilakukan oleh negara Estonia, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar pemilu. Jika di Indonesia sendiri itu ada yang namanya Luperjuldir. Kemudian keterbatasan infrastruktur serta perbedaan tingkat literasi digital di antara desa-desa juga tercatat sebagai tantangan utama. Sehingga berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa belum tersedia instrumen evaluasi yang komprehensif untuk mengukur tingkat kesiapan e-voting di Indonesia. Padahal kompleksitas faktor-faktor yang terlibat, sebuah daftar periksa atau checklist terstruktur dan tervalidasi akan sangat berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan memvalidasi suatu checklist kesiapan atau readiness checklist e-voting yang sesuai dengan konteks di Indonesia. Dengan checklist ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian diri atau self-assessment mengenai kesiapan implementasi e-voting secara sistematis.
Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian ini ada 3, yaitu apa saja faktor dan indikator kunci yang menentukan kesiapan implementasi e-voting di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan suatu instrumen checklist yang membuat faktor-faktor kesiapan tersebut agar dapat digunakan untuk menilai e-voting. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk memvalidasi instrumen checklist yang dikembangkan sehingga terbukti valid dan reliable sebagai alat evaluasi kesiapan e-voting. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor serta indikator-indikator penting yang mempengaruhi kesiapan implementasi e-voting di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengembangkan sebuah checklist kesiapan e-voting berbasis temuan faktor-faktor tersebut yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesiapan secara komprehensif serta melakukan validasi checklist yang dikembangkan melalui metode validasi isi dan analisis komprehensif. Kemudian untuk manfaat penelitian, di sini ada manfaat akademis, mengisi kesenjangan literatur mengenai evaluasi kesiapan e-voting. Kemudian manfaat praktis, memberikan alat berupa checklist kesiapan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu serta pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga, manfaat sosial, mendorong terwujudnya pemilu yang lebih modern tanpa mengurangi kepercayaan publik. Kemudian batasan penelitian ini, ruang lingkup kesiapan penelitian ini dibatasi pada evaluasi kesiapan pra-implementasi e-voting, mencakup aspek-aspek yang harus dipenuhi sebelum sistem e-voting dijalankan. Studi ini tidak mencakup evaluasi kinerja teknis sistematis e-voting itu sendiri seperti saat implementasi atau pasca implementasi. Kemudian konteks geografis, checklist yang dikembangkan disesuaikan untuk konteks Indonesia. Kemudian partisipan validasi, proses validasi empiris, analisis faktor dan reliabilitas dilakukan menggunakan data responden terbatas pada wilayah atau instansi yang terjangkau oleh peneliti. Kemudian aspek teknis tertentu, teknis mendalam seperti spesifikasi keamanan kriptografik e-voting, contoh protokol blockchain dan enkripsi suara tidak dibahas dalam terperinci dalam penelitian ini. Hal tersebut dianggap di luar lingkup checklist tingkat makro yang lebih menekankan pada kesiapan institusional dan lingkungan, bukan detail rancangan sistem e-voting. Kemudian di bab 2 ini di penelitian terkait ada penelitian tentang readiness e-voting yang dalam penelitiannya tentang readiness e-voting di Indonesia menyoroti pentingnya kesiapan teknis, kesiapan sosial, kesiapan regulasi dan kepercayaan terhadap sistem. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Maudosya. Dalam penelitian ini berbasis studi kasus di negara berkembang menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan kesiapan hukum serta kesiapan organisasi dan kesiapan sosial menjadi elemen kunci mempengaruhi keberhasilan adopsi e-voting. Dan ini ada penelitian dilakukan oleh Dada menekankan bahwa readiness tidak hanya mencakup kesiapan eksternal, tetapi juga kesiapan dari aspek motivasi, kapabilitas, aksesibilitas. Lalu penelitian tentang public trust dan trust terhadap e-voting ini melakukan penelitian, ada yang melakukan penelitian yang dilakukan oleh Al-Jarrah dan kawan-kawan masyarakat terhadap e-voting dan menemukan bahwa trust terhadap integrasi sistem keamanan data dan transparansi sangat berpengaruh terhadap willingness to use of the system e-voting. Kemudian penelitian tentang model readiness dan keberhasilan e-voting ini dilakukan oleh Dapimjuk dan Kiatsin yang mengembangkan model readiness implementasi e-voting. Ada 5 pilar, regulasi teknologi, ada teknologi, organisasi, sosial, dan trust. Kemudian ada juga penelitian yang mengusulkan model readiness yang menekankan hubungan erat antara kesiapan regulasi, kesiapan teknis, kesiapan sosial, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap e-voting. Kemudian dasar teori, di sini ada dasar teori mengenai e-voting. E-voting adalah penggunaan teknologi elektronik yang mengelola sebagian
atau seluruh proses pemungutan suara dalam pemilihan umum. E-voting sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, kecepatan, keamanan, dan transparansi dalam proses pemilihan. Kemudian ada e-voting readiness. Kesiapan atau readiness merupakan kondisi di mana seluruh faktor pendukung telah tersedia untuk memungkinkan keberhasilan adopsi teknologi baru. Menurut Weiner pada tahun 2009, readiness organisasi mencakup dua komponen utama, yaitu komponen terhadap change komitmen terhadap change komitmen dan keyakinan kolektif terhadap kemampuan untuk melaksanakan perubahan atau change efisiensi. Ini ada faktor-faktor readiness atau faktor-faktor dan subfaktor komponen dari readiness itu sendiri. Di sini ada regulatory readiness, teknologi readiness, organisational readiness. Ini ada sumber-sumber yang mengatakan hal tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada trust dalam e-voting. Lubis dan Lubis menyatakan bahwa trust terhadap sistem teknologi informasi terbentuk melalui persepsi keamanan, transparansi, prosedur, dan keandalan sistem dalam konteks adopsi inovasi berbasis teknologi. Trust menjadi faktor utama yang mendorong atau menghambat penerimaan masyarakat terhadap sistem terbaru. Dengan demikian, trust dan readiness e-voting bukan hanya mencakup kepercayaan teknologi, melainkan juga kepercayaan terhadap institusi penyelenggara, mekanisme pemilu, serta jaminan bahwa hak-hak pemilih tetap terlindungi sepanjang proses. Jadi, secara keseluruhan, tujuan dari tesis ini adalah mengembangkan dan memvalidasi readiness checklist untuk implementasi e-voting di Indonesia. Jadi saya ingin ingin mengumpulkan faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan e-voting, dan saya ingin menyusun dari hasil tersebut saya ingin menyusun checklist untuk faktor keberhasilan e-voting di Indonesia. Lalu saya akan kembangkan dan saya validasi sebagai faktor untuk perhitungan apabila Indonesia ingin menerapkan sebelum Indonesia ingin menerapkan e-voting. Jadi jika Indonesia ingin menerapkan e-voting, dalam tesis ini sudah dibahas faktor apa saja atau readiness checklist apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kapabilitas apakah masyarakat di Indonesia atau negara Indonesia dapat menggunakan e-voting atau tidak berdasarkan dari readiness checklist di tesis ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.